Saya anak keenam dari 6 bersaudara. Saya memiliki 1 orang kakak dan 4 orang abang. Saya adalah individu yang koleris dan melankolis. Menurutnya Terry Young, kejadian masa kini itu dimotivasikan oleh kejadian di masa yang akan datang. Sedangkan menurut saya, pengalaman adalah guru terbaik dan kegagalan bukan harga butak dalam menggapai suatu impian. Nah, oleh karena itu, saya sepakat dengan Terry Young yang mengatakan bahwa kegagalan itu tidak akan menghentikan proses pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Justru, kegagalan itu adalah suatu pengalaman yang menjadi proses pembelajaran seseorang untuk mencapai suatu kesuksesan ataupun impian yang diharapkannya. Nah, menurut Terry Young, kepribadian itu tergolong atas 2 pembagian sikap. Yang pertama ekstrovert dan yang kedua introvert. Nah, masing-masingnya memiliki fungsi loh. Yang pertama yaitu thinking, yang kedua feeling, yang ketiga sensing, dan keempat intuition. Nah, saya tergolong orang yang ekstrovert karena saya orang yang suka tantangan, senang traveling, doyan berorganisasi, aktif, berani, dan yang pasti suka mencoba sesuatu hal yang baru. Meskipun saya orang yang tergolong orang yang aktif, produktif, energik, dan juga kreatif, terkadang saya juga merasa pesimisan loh. Ya sedikit ceroboh sih, suka terburu-buru melakukan sesuatu, pelupa, mudah cemas pada kondisi yang belum pasti, dan yang pasti sih mudah menangis jika mengalami kegagalan. Akan tetapi, kesedihan itu tidak berlangsung lama menurut saya. Dan saya juga bisa menetapkan itu dengan waktu yang cepat. Nah, menurut Terry Young, ada 4 archetype dalam kepribadian seseorang. Yang pertama, persona. Yang kedua, anima dan animus. Dan yang ketiga, ada shadow. Dan yang pasti yang terakhir, keempat, ada self. Biasa sih saya menggunakan persona pada saat sedih. Persona sendiri adalah topeng yang dipakai manusia sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan ataupun lingkungan ataupun tradisi masyarakat serta terhadap kebutuhan arsitek itu sendiri. Dalam mewujudkan mimpi, saya butuh usaha keras dan fokus dalam melakukannya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki motivasi pantang menyerah. Nah, menurut teori yang unconscious itu adalah kegagalan, di mana seseorang itu berproses dari pengalaman masa lalunya. Sedangkan conscious itulah yang mengendalikan seseorang untuk mencapai self-nya itu sendiri atau mimpi-mimpi yang telah direncanakannya. Nah, bagi saya untuk menjadi seseorang yang terpilih di antara orang-orang terpilih itu adalah suatu kebanggaan. Menurut teori yang saya tergolong orang yang sensing extrovert, di mana orang tersebut suka mencari kesenangan, orang yang riang, suka seni, dan suka pada tantangan-tantangan baru, dan yang pasti orangnya bersahabat. Nah, kalau dirunut dengan diri saya sendiri, saya juga tergolong orang yang toleransi. Kenapa? Sebab dalam berteman, saya tidak pernah memandang teman saya itu dari golongan mana, dari strata sosial seperti apa, dan dari keluarga yang seperti apa. Karena bagi saya, berteman itu adalah dengan semua orang.
yang juga mengatakan tipikal manusia itu intuition extrovert, di mana individu ini sangat mudah berubah dan kreatif. Biasanya individu ini tidak tahan dengan satu ide terlalu lama sih. Dia suka beralih dari satu ide ke ide yang lain. Nah, individu ini juga sangat mengenal unconscious dirinya. Sesuai dong dengan kepribadian yang saya miliki saat ini. Kenapa? Karena bagi saya, berjalan ke berbagai tempat itu adalah hobi yang membuat saya selalu terinspirasi dengan hal-hal yang baru. Dan biasanya sih, ini menjadi pemicu agar saya terus berkarya. Jadi wajar aja sih, kalau menunggu itu adalah hal yang membosankan bagi saya. Saya itu sangat tidak ingin berharap dengan orang lain. Maka dari itu, saya memilih terus bergerak maju demi suatu perubahan. Hidup saya dimotivasi oleh mimpi. Dari mimpi, saya bergerak terus untuk mengaktualisasikan diri untuk menjadi lebih baik lagi.